Permohonan kita adalah permohonan yang sama juga dengan orang kusta ini. Jika engkau berkenan, jika engkau mau, aku yakin sungguh-sungguh engkau dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupanku. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita Renungan Malam bersama Sobat Kristiani TV. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami memohon doa dari Anda kepada pendeta kita, Pendeta J. Tambunan, yang biasa menyampaikan renungan di Sobat Kristiani TV. Pada hari ini beliau menjalani operasi. Mari kita doakan supaya semua prosesnya yang dijalani dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati tim medis, tim dokter yang melaksanakan operasi pelepasan pen dari tangan beliau yang dioperasi juga pada beberapa hari yang lalu setelah jatuh. Dan kita berharap supaya pendeta kita cepat pulih dan bisa lagi membagikan renungan-renungan berharga bagi kita melalui Sobat Kristiani TV. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini renungan bagi kita tertulis dalam Injil Matius. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian dituliskan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa tujuan akhir dari Injil Matius sangat jelas bagi kita, betapa pentingnya pemberitaan ataupun pewartaan kerajaan Allah segera dilakukan ke seluruh dunia, ke semua tempat. Perintah itu sangat jelas dan perintah itu begitu penting. Bahkan perintah itu disampaikan langsung oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya semua murid, supaya semua orang percaya pergi, berangkat ke semua tempat, pergi ke seluruh dunia untuk membaptiskan siapapun yang percaya dan mengajarkan tentang kabar baik, tentang kabar keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk terlibat dalam tugas yang mulia itu, tugas yang agung itu, pewartaan kerajaan Allah ke seluruh dunia, di Injil Matius kita melihat tahap-tahap pemuritan, tahap-tahap persiapan, mempersiapkan setiap pribadi, orang-orang yang percaya kepada satu misi pewartaan kerajaan Allah nantinya. Pemuritan ataupun persiapan untuk ikut dalam misi yang agung itu selalu dimulai dari persiapan pribadi. Oleh sebab itu Yesus sendiri dalam bersentuhan ataupun berhubungan dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang ditampilkan dalam Injil Matius, selalu mengajak orang-orang tersebut untuk berbenah diri, mempersiapkan diri dulu untuk kemudian menyaksikan nanti pada akhirnya tentang Yesus sendiri ke seluruh dunia. Pemuritan atau pengajaran yang disampaikan Yesus bukan hanya kepada murid-murid, tetapi kepada semua orang. Namun terlebih lagi kepada orang yang datang kepada dia, orang yang memohon pertolongannya. Selalu disampaikan, diajarkan kepada mereka untuk
tidak memberitakan pada saat itu, tetapi mereka mempersiapkan diri untuk misi pemberitaan nantinya. Lebih bagus mereka berbenah diri, mempersiapkan diri seperti apa yang disuruh pada yang sakit kusta di dalam nats kita ini. Dia disuruh pergi dulu kepada imam, membuktikan dirinya, membuktikan bahwa dia telah sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat perbincangan Tuhan Yesus dengan orang kusta yang datang kepadanya. Disebutkan dalam nats kita, dalam renungan kita ini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta. Sobat Kristiani, mengapa selalu yang sakit kusta? Berulang-ulang kita melihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga kita bertemu dengan orang kusta. Orang kusta yang disembuhkan Yesus. Ada 10 orang yang disembuhkan Yesus, satu kembali untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Dan dalam ayat renungan kita ini, satu orang yang sakit kusta menghampiri Yesus memohon kesembuhan. Mengapa yang sakit kusta? Ada apa dengan yang sakit kusta? Orang-orang ini adalah orang-orang yang tersingkirkan. Bahwa penyakit ini pada masa itu adalah penyakit aneh. Bahwa mereka yang menderita kusta bisa saja disebabkan oleh satu dosa tertentu, pemahaman pada masa itu. Maka hal yang paling penting bagi mereka adalah mentahirkan diri, dibersihkan. Mereka akan mengasingkan diri dari komunitas. Secara tidak langsung mereka akan kehilangan peran mereka di masyarakat umum. Maka bisa kita bayangkan bahwa betapa orang-orang yang mengidap kusta itu sungguh-sungguh merindukan kesembuhan, sungguh-sungguh merindukan dirinya ditahirkan. Di dalam Injil kita melihat peristiwa-peristiwa di mana Yesus terkadang bertanya, apakah engkau mau sembuh? Apabila kita ingat di kolam Bethesda. Tetapi pada saat yang lain ada yang memohon, meminta kesembuhan daripadanya. Seperti dalam teks kita ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Kesembuhan yang diberikan Yesus atas permohonan orang kusta ini adalah hasil dari imannya. Yang tentu sudah lama mendengar berita tentang Yesus, dan ia sungguh yakin di tangan Yesus ia dapat memperoleh kesembuhan. Tetapi ia mengatakan, jika engkau mau. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saudara jangan paksakan permintaanmu. Permohonan kita adalah permohonan yang sama juga dengan orang kusta ini. Jika engkau berkenan, jika engkau mau, aku yakin sungguh-sungguh engkau dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupanku. Lalu Yesus mau dan menahirkan, menyembuhkan orang kusta itu. Tetapi sobat Kristiani, jangan salah paham. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu penyakit yang engkau doakan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Tidak selalu terjadi seperti itu. Tidak semua penyakit yang kita doakan dalam iman akan disembuhkan. Tetapi yakinlah, setiap permohonan kita akan sampai dan didengarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ia akan memberikan seturut dengan kehendaknya, bukan seturut dengan kehendak kita. Ini harus selalu kita pahami, supaya dalam kehidupan kita tidak kecewa. Apa yang terjadi pada orang kusta adalah satu proses pemuritan untuk memperkenalkan Yesus pada masa itu. Siapa dia sesungguhnya? Dia adalah anak Allah yang berhak menghapus dosa dan menyembuhkan segala penyakit. Maka dia menyuruh orang kusta ini untuk membuktikan dirinya kepada mereka, kepada orang Yahudi, kepada para imam, bahwa hanya Yesus yang mampu melakukannya. Bahwa Yesus mampu mengampuni dosa, sebab kusta selalu dihubungkan dengan dosa. Di dalam Yesus ada keampunan dosa, ada kesembuhan, ada penyembuhan. Sakit jasmani yang terhubung dengan sakit rohani disembuhkan di dalam nama Yesus.
untuk kemudian bertujuan memperkenalkan Yesus, supaya orang ini kelak juga akan mewartakan Yesus setelah ia mengalami, setelah ia mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai putra Allah, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Bila kita lihat renungan kita ini akan terhubung dengan iman seorang perwira di Kapernaum. Maka saya katakan pewartaan Injil itu selalu dimulai dengan pembenahan diri, iman seseorang, iman personal, untuk kemudian dia berangkat bersaksi tentang Kristus. Tanpa iman yang kuat, pewartaan itu nantinya akan sia-sia. Itu yang terus dikerjakan di Injil Matius terhadap perseorangan, terhadap para murid, dan terhadap semua orang banyak. Sobat Kristiani, pesan yang berharga bagi kita dari renungan kita pada saat ini adalah, ingatlah bahwa setiap doa, setiap permohonan yang kita sampaikan, permintaan di dalam nama Tuhan Yesus didengarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan didengarkan oleh Bapa kita di dalam surga. Tetapi soal memberikan, soal mewujudkan, kita harus kembalikan pada Dia. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukankah demikian kita doakan setiap hari dalam doa permohonan kita, terkhusus dalam doa Bapa kami yang di sorga? Kehendak-Mu lah yang jadi. Tetapi harus selalu ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa dan permohonan kita yang kita sampaikan di dalam iman. Maka jika engkau galau, ingatlah, galau itu berarti God always listen and understanding. Galau, God always listening and understanding. Tuhan selalu mengerti, Tuhan selalu paham, Tuhan selalu melihat penderitaan kita. Tetapi kita tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan. Di dalam iman kita berdoa, itulah tugas kita. Tetapi Tuhan menjawab sesuai seturut dengan kehendak-Nya. Dan satu lagi yang terpenting dalam nats kita ini, setiap peristiwa yang kita alami, kesembuhan dari penyakit, lepas dari mara bahaya, dan lain-lainnya, semua itu harus memperdalam iman pengenalan kita pada Yesus Kristus. Semua itu harus mendorong kita lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan, supaya kita siap untuk bersaksi. Banyak gereja yang mengutamakan kesaksian, tentu itu tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah apabila seorang bersaksi, baiklah kesaksian itu keluar dari dalam dirinya yang sungguh-sungguh telah mengenal Kristus Yesus. Dengan demikian kesaksian itu akan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.